A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu tema khusus tentang potensi dan kapasitas manusia dalam meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 17 surah Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyah bikadariha. Allah menurunkan air dari langit, maka mengalirlah ia di lembah-lembah menurut kadarnya. Sebagian ulama memaknai ayat ini bahwasanya emanasi hidayah hak subhanahu wa ta'ala tercurah dan mengalir pada setiap kalbu hamba sesuai dengan potensi dan kapasitas hamba. Pada hakikatnya manusia terbentuk menurut pola-pola berbeda yang sesuai dengan potensi serta kemestian-kemestian yang dimintanya. Karena itu berbeda-beda pula efek sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang keluar dan mengalir dari setiap manusia. Pada awalnya manusia sama dalam hal fitrah dan penciptaan. Ia hanya terbekali pengenalan realitas yang sudah diikrarkan, yaitu suatu realitas tauhid, yang mana dalam hal ini penyaksian ketunggalan tanpa kejamakan, suatu bentuk penyaksian tauhid unitas tanpa multiplisitas. Ketika di alam dunia Tuhan menurunkan curahan dan emanasi pada setiap yang butuh dan meminta kepadanya. Setiap dari mereka akan mendapatkan sesuai kadar potensi dan kapasitas yang telah disiapkannya. Tentu potensi dan kapasitas tersebut berbeda-beda dan daya tampung kebutuhan serta permintaan itu sendiri datang dari sisi hamba dengan sesuai potensi dan kapasitasnya. Tidak dari sisi hak subhanahu wa ta'ala. Sebab Tuhan tak terbatas curahan emanasi rahmatnya. Sebab Tuhan rahmatnya mencakupi dan meliputi segala sesuatu. Rahmatnya tidak terbatas. Dan ini kita
jumpai dalam munajat Kumail, wa birahmatikal lati wasi'at kullasyai, dan dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Permintaan dan permohonan di sini tidak lain adalah determinasi dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan hamba, baik itu sifat dan perbuatan batin seperti iman dan kufur, maupun sifat dan perbuatan lahir seperti amal baik dan amal buruk. Karena itu alamat orang berbahagia bahwasanya ia berbuat amal dan perbuatan yang mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, alamat orang malang menderita, ia berbuat amal dan perbuatan yang mendatangkan penderitaan serta kemalangan. Sang hamba mestilah minta pada hak subhanahu wa ta'ala untuk masuk pada pintu nama al-hadinya sesuai dengan niat amal dan perbuatannya. Dan jangan ia masuk pada pintu nama al-mudilnya sesuai dengan niat amal dan perbuatannya. Nah, nama al-hadi berhadapan dan berlawanan dengan nama al-mudil. Nama al-hadi memberi petunjuk, memberi hidayah, serta nama al-mudil artinya adalah menyesatkan. Oleh sebab itu, sang hamba yang membawa potensi dan kapasitasnya meminta pada hak subhanahu wa ta'ala untuk diberikan, apakah ia menjadi iman atau menjadi kufur, apakah ia menjadi hamba yang beramal baik atau hamba yang beramal buruk. Sebab potensi dan kapasitas ini yang dibawanya dan dimintanya itu akan sesuai dengan apa yang tercurah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali alaihissalam dalam hal ini berkata, barang siapa mengetuk pintu Tuhan, pasti Tuhan membukakan pintu baginya. Karena itu, sang hamba janganlah salah ketuk pintu nama Tuhan dengan amal batin dan lahiriah yang batil dan buruk. Sang hamba mestilah mengetuk pintu nama Tuhan dengan amal batin dan lahiriah yang baik, yang benar. Di lain kesempatan, Amirul Mukminin berkata, paling baiknya doa dan permintaan apa yang keluar dari hati yang suci dan bersih. Karena itu manusia haruslah datang mengetuk pintunya, pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan amal dan perbuatan batin serta lahir yang bersih dan suci, untuk mendapatkan kesempurnaan serta meraih kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi pada hakikatnya manusia itu mempunyai potensi dan kapasitas mendapatkan emanasi dari Tuhan. Tapi potensi dan kapasitas itu mereka sendiri yang siapkan, mereka sendiri yang minta, mereka sendiri yang bangun pada dirinya. Demikianlah kita punya pembahasan. Disinilah peran dan manfaatnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.